Baik, kita lanjutkan pertemuan kita sekarang. Masih tetap sama, sistem bersama linear, tapi dengan menggunakan metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Nah, itu maaf, saya salah ketik ya. Ini metode Gauss, harusnya metode Gauss-Jordan. Baik, bentuk umum dari SPL, sistem bersama linear, kita semua tahu ya. Contohnya itu 2x plus 3y sama dengan 5. Dan yang keduanya 2x min y sama dengan 1. Kalau kita rubah ke dalam matrik menjadi baris pertama, lihat 2, 3, 5, dan untuk baris yang keduanya 2, min 1, dan 1. Kita akan coba selesaikan dengan metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Ini tersingkatnya aja ya, ini kan kita semua tahu untuk matrik sebagai berikut ya. A1 1x1 kita tuliskan menjadi A11, dan untuk A12x2 kita lihat untuk matrik yang di kanan menjadi A12 dan seterusnya. Baik, nah untuk eliminasi Gauss ini diperkenalkan pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss. Ini metodenya ada 3. Yang pertama adalah mengganti urutan 2 baris, yang kedua mengalihkan baris dengan angka yang bukan 0, dan ketiga adalah menambahkan suatu baris dengan baris yang lainnya. Contoh, ini terdapatlah matrik yaitu 28, 6, 20, baris pertama, baris kedua 4, 2, min 2, dan min 2, baris keduanya, baris ketiganya 3, min 2, 1, dan 12. Sehingga kalau dinotasikan ke dalam persamaan menjadi 2x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3 sama dengan 20, dan baris keduanya 4x1 ditambah 2x3 sama dengan min 2, dan baris ketiganya 3x1 min 2x2 plus x3 sama dengan 12. Saya notasikan itu menjadi notasi A. Nah, operasinya harus identik. Jadi kita kalikan baris pertama dengan setengah sehingga menjadi 1, 4, 3, 10 untuk yang baris pertamanya. Baris kedua dan baris ketiganya adalah sama. Sehingga persamaannya menjadi, saya notasikan ke dalam notasi A1. Bisa dilihat ya. Nah, terus kalikan min 4 dengan persamaan di baris pertama dan tambahkan ke persamaan di baris kedua. Ini untuk operasi di baris kedua. Nah, contohnya min 4 dikali 1 dalam X ditambah 4X. Jadi kalau min 4 kali 1 min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Untuk baris keduanya coba dilihat. Berarti min 4 kali 14, maaf, min 4 kali 4 sama dengan min 16 ditambah 2. Nah, jadilah min 14 dan seterusnya. Coba itu ya, sambil dilatih ya. Sehingga didapatkanlah notasi persamaan notasi di A2. Baris keduanya saja yang berubah. Baris pertamanya tetap, baris keduanya menjadi 0x1 dikurangi 14x2 dikurangi 14x3 sama dengan min 42. Nah, sekarang kita beroperasi di baris ketiga dengan cara kalikan min 3 dengan persamaan di baris pertama dan tambahkan ke persamaan di baris ketiga. Contohnya nih, kalau kita lihat di baris ketiga, min 3 dikali 1 untuk baris pertama ditambah, itu salah, saya harusnya bukan X tapi harusnya 3, jadilah 0x. Nah, gitu ya, saya salah ketik, mohon maaf. Coba lihat min 3 dari mana, kan tadi dikalikan min 3 kali satunya dari mana, coba lihat baris pertama kolom pertama 1 ditambah dengan persamaan di baris ketiga yaitu 3 tadi kan. Jadi min 3 kali 3 1 ditambah min 3 sebenarnya 0 kan. Nah, didapatkanlah persamaan yang baru yaitu untuk saya tuliskan notasi A3.
baris ketiganya saja yang berubah, jadi 0x1 dikurangi 14x2 dikurangi 8x3 sama dengan min 18. Ya, sekarang dapatkanlah kolom pertama, sudah terdapat dua angka bernilai 0. Nah, jadi kolom pertama lihat 100, berarti ada 20 ya. Selanjutnya setelah bekerja pada kolom selanjutnya akan bekerja pada kolom kedua, yaitu harus menolkan juga itu. Dimulai dengan baris kedua, kolom kedua dibuat menjadi 1, yaitu dikalikan dengan min 1/14. Didapatkanlah angka seperti itu, 0, 1, 1, 3, dan baris ketiganya sama, sehingga persamaannya menjadi dinotasi A4. Nah, terus sekarang untuk baris kalikan 14 dengan persamaan di baris kedua dan tambahkan ke persamaan baris ketiga. Contohnya tadi 14 kali 1 ditambah min 14 sehingga 0. Jadilah dinotasikan ke dalam A5 ya. Tadi sudah kan. Coba sambil dilatih ya masing-masing ya. Langkah terakhir dari eliminasi Gauss adalah membuat koefisien dari Z pada persamaan atau baris ketiga menjadi 1 dengan membagi dengan 6. Nah, ini didapatkanlah notasi di A6. Nah, terus setelah itu disubstitusikan balik dari persamaan atau baris ketiga, dapatkan X3 sama dengan 4. Bila X3 sama dengan 4, maka untuk X2 nya adalah X2 plus 4 sama dengan 3, maka X2 adalah min 1 atau 3 dikurangi 4. Akhirnya dapat ya. Kalau X2 dapat, X3 nya dapat, maka X1 dapat dicari, yaitu X1 sama dengan 4 dikali min 1 ditambah 3 kali 4 sama dengan 10, maka X1 nya sama dengan 2. Jadi solusinya dengan menggunakan metode Gauss ini adalah 2 untuk X1, min 1 untuk X2, dan 4 untuk X3. Nah, sekarang kita akan ke metode yang kedua, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi eliminasi Gauss-Jordan ini adalah pengembangan, jadi lebih disempurnakan lah oleh metode ini. Nah, ya, baik, akan kita berikan contohnya. Contohnya persamaannya masih tetap yang tadi, cuman kita pakai dengan metode Gauss-Jordan. Saya notasikan ke dalam notasi B, sama tadi dengan notasi A ya. Nah, sama dengan yang tadi, akan kita yang baris pertama itu dikalikan setengah. Saya tulis itu di sebelah kiri, coba lihat, R1 sama dengan setengah kali R1, jadi setengahnya dari R1, sehingga didapatkanlah notasi B1 dalam bentuk matrik ya. Terus baris pertama dikalikan dengan min 4 ditambahkan ke baris kedua. Nah, itu saya tulis tuh di R2 nya itu, R2 sama dengan min 4 R1 ditambahkan ke R2 nya. Jadi persamaan matriknya coba lihat baris kedua, 0 min 14 min 14 min 42, dan untuk R3 nya dikalikan dengan min 3 ditambahkan dengan baris ketiganya. Saya tuliskan di situ R3 sama dengan min 3 dikali R1 ditambah R3, sehingga persamaan untuk baris kedua dalam bentuk matrik adalah, baris ketiga dalam bentuk matrik adalah 0 min 14 min 8 min 18. Saya notasikan itu ke B2. Selanjutnya kalikan baris kedua dengan min 1/14 atau dibuat 1 ya. Jadi didapatkanlah R2 ini adalah min 1/14 R2, sehingga untuk baris kedua di matrik tersebut adalah 0, 1, 1, 3. Nah, coba dilihat ya untuk
notasi di B4 ini, baris kedua dikalikan dengan min 4 ditambahkan ke baris pertama. Nah, jadi untuk R1 ini adalah min 4 dikalikan R2. Jadi contohnya min 4, R2-nya berapa? R2-nya adalah 0 ditambah R1. Jadi min 4 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Terus coba kita lihat lagi, min 4 dikalikan R2-nya berapa? R2-nya 1. Jadi min 4 dikali R2-nya 1, min 4 kali 1 jadi min 4 ditambah 4 jadi 0. Gitu ya. Terus untuk baris ketiga coba lihat. Kolom ketiga, maaf, baris pertama kolom ketiga. Min 4, R2-nya berapa? R2-nya 1 ditambah 3. Jadi min 4 dikali 1 ditambah 3, jadi kan min 1. Gitu ya. Saya notasikan itu ke dalam B4. Nah, terus sekarang baris ketiganya dikalikan dengan 1/6. Jadi R3-nya kali 1/6. Jadilah notasinya ada di B5. Jadi sekarang ketemulah matrik yang baru, yaitu 0, 1, 0, min 1, min 2, 0, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 4. Selanjutnya sekarang baris ketiga ditambahkan ke baris pertama dan baris kedua dikurangkan dengan baris ketiga atau min 1. Baris ketiga ditambahkan ke baris kedua, maka didapat satu situ R1, R3 tambah R1, dan untuk R2-nya adalah R3 tambah R2, sehingga dapatlah matrik yang baru untuk saya notasikan itu di B6. Sehingga didapatkanlah dari B6 itu X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan min 1, dan X3-nya sama dengan 4. Jadi solusi untuk SPL dengan menggunakan metode Gauss-Jordan adalah 2 untuk X1, min 1 untuk X2, dan 4 untuk X3. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.